Selamat pagi Pak Antoni dan teman-teman. Saya Juventus Ongkar dengan NPM 2551042. Berikut rekan saya. Perkenalkan, nama saya Snowy Angelin dengan NPM 2551028. Kami dari program studi ilmu hukum dari kelas 2 IHMB untuk memenuhi tugas hukum administrasi negara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai parkir liar dalam perspektif hukum administrasi negara dengan mengaitkan pada dua kasus yang terjadi di kawasan Tiban Center Batam. Tujuan video ini adalah untuk menunjukkan bagaimana teori Han benar-benar terjadi dalam praktik masyarakat. Fenomena parkir liar ini sebenarnya sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Han, permasalahan ini memiliki implikasi yang cukup serius. Parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, serta menarik retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Secara umum, parkir liar dapat diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan parkir atau pemungutan biaya parkir yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Lalu kenapa topik pada hari ini Han, tetapi kita membahas parkir yang termasuk administrasi publik. Jadi, administrasi publik ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pelayanan, pengaturan, dan pengelolaan kepentingan masyarakat. Sedangkan hukum administrasi negara adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana administrasi publik itu dijalankan agar tidak sewenang-wenang. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena setiap kegiatan administrasi publik pasti berada dalam pengawasan hukum administrasi negara. Jadi pada hari ini kita akan membahas dua kasus parkir liar yang pernah terjadi di Batam. Tapi sebelum itu kita harus mengerti dulu dasar-dasar Han, landasan konsep hukum Han dan apa sih itu Han. Jadi hukum administrasi negara ini adalah aturan hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaan dan melayani masyarakat. Jadi kalau misalnya hukum pidana ini mengatur orang yang melanggar hukum dan hukum perdata ini mengatur hubungan antar orang, Han ini mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Artinya, Han itu bukan cuma soal apa yang boleh dilakukan pemerintah, tapi juga bagaimana caranya, apa batasnya, dan apa akibat hukumnya kalau melanggar. Dan sama seperti hukum lainnya, Han juga memiliki landasan konsep hukum dasar. Jadi landasan konsep hukum Han yang akan kita gunakan untuk analisis kasus ini adalah yang pertama ada fondasi. Han berdiri di atas gagasan negara hukum. Jadi otomatis artinya setiap tindakan pemerintah wajib ada dasar hukumnya atau bisa kita sebut sebagai asas legalitas. Tidak ada tindakan karena kekuasaan jabatan semata. Yang kedua dari wewenangnya. Pejabat hanya boleh bertindak jika punya wewenang yang sah seperti atribusi dari undang-undang, delegasi, pelimbahan, dan mandat penugasan. Jadi jika ada tindakan tanpa di luar wewenang akan disebut sebagai cacat hukum. Yang ketiga, objek yang diatur adalah tindakan pemerintahan. Han mengatur perbuatan pemerintah, terutama dari mengeluarkan izin, menjatuhkan sanksi administratif, dan membuat keputusan tertulis. Produk khasnya adalah KTUN yang kita gunakan saat ini. Yang keempat, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat AUPB. Itu nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam praktik administrasi negara, berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat dalam menjalankan kewenangan, sebagai alat uji coba hakim yang kalau dilanggar, keputusan pemerintah bisa dibatalkan. Saat menggunakan wewenang, pejabat wajib patuh pada AUPB. Jika melanggar, maka keputusan bisa dibatalkan. AUPB ini terbagi lagi menjadi beberapa asas dan akan kita dalami sesuai dengan kasus yang akan kami bawakan selanjutnya. Kami mengikuti landasan yuridis sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi dan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2018. Oke, sekarang kita akan masuk ke kronologi kasus pertama, yaitu polemik parkir Tiban Center. Singkatnya, parkir di Tiban Center itu resmi milik Pemko Batam, tapi dikelola oleh pihak ketiga, yaitu PT Zutika Utama. Sekarang pakai sistem parkir mandiri, tanpa jukir. Setoran ke pemerintah naik,
Dulu pakai jukir kurang lebih 4 juta per bulan, sekarang kurang lebih 20 juta per bulan, lebih besar dan minim kebocoran. Perubahan ini permintaan dari pengelola, bukan keputusan secara sepihak. Jukir lama tidak dipecat, tapi ditawari pindah lokasi. Sebagian tetap menolak karena ingin tetap di situ. Akhirnya, jukir yang menolak dinonaktifkan dan tidak boleh beroperasi lagi di sana. Keluhan dari masyarakat seperti sering diminta uang walau hanya berhenti sebentar, bahkan masih di atas motor sudah ditagih. Inilah yang bikin resah. Tujuan dari parkir mandiri adalah menghilangkan pungutan liar, lebih tertib dan transparan, meningkatkan pendapat daerah atau PAD. Kesimpulan, masalah terjadi karena peralihan sistem dan penolakan jukir. Pemerintah ingin parkir lebih tertib tanpa pungutan yang memberatkan warga. Kondisi ini menimbulkan keresahan dan menunjukkan adanya praktik yang mendekati pungutan liar di lapangan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, keluhan masyarakat ini menjadi alasan faktual bagi pemerintah untuk melakukan perubahan sistem. Dan itulah kronologi kasus pertama. Nah, mari kita analisis dalam perspektif HAN. Setelah kita mengetahui apa itu tindakan pemerintah, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah kasus jukir ini termasuk tindakan pemerintah? Nah, kalau kita lihat, jukir ini menyangkut pelayanan publik, menyangkut pengelolaan aset daerah, dan dilakukan oleh pemerintah melalui pengelola resmi. Maka jawabannya iya, pengaturan sistem parkir ini adalah tindakan pemerintah. Dan berdasarkan penjelasan di awal, pejabat hanya boleh bertindak jika memiliki wewenang yang sah. Kalau kita lihat dari kasus ini, Pemko Batam memiliki sumber wewenang atribusi dari Perda untuk mengatur teknis parkir, menentukan sistem pengelolaan, dan menunjuk atau menyetujui pengelola. Artinya kebijakan parkir mandiri legal secara wewenang. Dan untuk tindakan penonaktifan jukir, jika kita melihat dari KTUN, cirinya telah terpenuhi sehingga bisa kita kategorikan sebagai KTUN. Karena penonaktifan tersebut hanya ditujukan kepada orang tertentu, bersifat final dan menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak boleh beroperasi lagi. Setelah kita sudah mengerti bagaimana perspektif HAN mengenai kasus ini, kita sudah mengetahui bahwa kasus jukir tersebut termasuk sebuah tindakan pemerintah, memiliki wewenang sah, dan gerakan penonaktifan jukir yang dilakukan termasuk sebagai KTUN. Selanjutnya harus kita uji dulu dengan AUPB. Kebijakan jukir ini memenuhi beberapa unsur AUPB. Yang pertama, dia memenuhi asas kepastian hukum karena wewenangnya tadi berdasarkan Perda. Yang kedua, memenuhi asas kemanfaatan. PAD setelah melaksanakan parkir mandiri meningkat 5 kali lipat. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum juga terpenuhi. Kebijakan tersebut membuat parkir menjadi lebih tertib karena mencegah terjadinya pungli. Yang keempat, ada asas kecermatan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah menawari relokasi kepada jukir, membuktikan bahwa pemerintah tidak sewenang-wenang menonaktifkan jukir. Asas kelima, ada asas tidak menyalahgunakan wewenang. Dalam kasus ini, bukan pemecatan sepihak. Dan yang terakhir, kasus ini memenuhi asas keterbukaan. Sistem yang dilaksanakan sudah resmi dan transparan. Karena sudah memenuhi keenam asas tersebut, jadi secara prinsip HAN, tindakan pemerintah sah dan proporsional. Upaya hukum yang bisa dilakukan jukir jika mereka merasa dirugikan dapat menggugat KTUN ke PT UN dan menguji apakah prosedur sudah sesuai AUPB. Namun setelah analisis AUPB yang dijelaskan sebelumnya, secara teori HAN posisi pemerintah sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke kronologi kasus kedua yang terjadi di Batam saat ini. Berdasarkan berita dari Batam Post, Tribun, dan beberapa media lain, sejumlah jukir di kota Batam masih melakukan pungutan di luar jam operasional resmi atau di atas jam 10 malam. Jukir liar ini banyak ditemukan di kawasan seperti Nagoya, Batam Center, maupun Tiban. Menurut Perda Batam Nomor 3 Tahun 2018 mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Juru parkir wajib memiliki surat tugas dan seragam. Jam operasional resmi pukul 6 pagi hingga 22 malam, serta wajib memberikan karcis. Pungutan di luar jam tersebut atau tanpa karcis dianggap liar atau pungli. Sanksi untuk jukir liar yang tidak berizin
dapat dijerat pasal 62 ayat 1 Perda nomor 3 tahun 2018 dan berpotensi didenda atau kurungan. Nah, mari kita analisis kasus kedua ini dari perspektif Han juga. Kita lihat yang pertama, apakah ini termasuk tindakan perintah? Jawabannya tidak, karena jam operasional parkir sudah ditetapkan resmi oleh pemerintah daerah. Di luar jam itu, tidak ada dasar perintah lagi kepada masyarakat untuk membayar. Artinya, penagihan itu bukan lagi tindakan perintah yang sah. Jadi kelihatannya seperti perintah, padahal secara hukum administrasi itu bukan perintah, melainkan penyalahgunaan situasi jabatan. Lalu bagaimana dengan wewenangnya? Ketika jukir menarik uang di luar jam operasional, ia bertindak melampaui batas wewenang. Artinya bukan sekadar pelanggaran kecil, tapi secara teori perbuatan administrasi tanpa kewenangan hukum. Lalu terakhir, setelah diuji, apakah memenuhi AUPB? Kalau dari yang pertama, asas kepastian hukum, masyarakat sudah tahu parkir hanya berlaku di jam tertentu, tetapi jukir tetap menagih. Yang kedua, asas kecermatan, petugas tidak cermat menjalankan batas tugasnya. Yang ketiga, dari asas tidak menyalahgunakan wewenang sudah terlihat jelas terjadi penyalahgunaan fungsi jabatan untuk menarik uang. Dan yang terakhir, asas pelayanan yang baik. Bukannya memberi pelayanan, justru meresahkan masyarakat. Jadi, dari sisi AUPB, tindakan ini cacat berat secara administrasi. Dan apakah kasus kedua ini sesuai dengan KTUN? Jawabannya, tindakan administrasi tanpa legitimasi keputusan TUN. Selanjutnya kita akan membandingkan sintesis kedua kasus tersebut. Kalau dari wewenangnya, kasus pertama digunakan sah oleh pemerintah. Kasus kedua dilanggar oleh oknum. Lalu dari tindakan pemerintahan, kasus pertama ada kebijakan parkirnya. Kasus kedua tidak ada kebijakan parkir. Lalu dari AUPB, kasus pertama telah terpenuhi. Kasus kedua telah dilanggar oleh jukir. Dan dari objek PT-UN-nya, kasus pertama penonaktifkan jukir. Kasus kedua dia tidak relevan. Lalu yang terakhir, jika kita lihat dari fungsi HAN-nya, kasus pertama batasi pemerintah. Dan kasus kedua diatur oleh masyarakat. Dari dua kasus ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan parkir mandiri adalah tindakan pemerintah yang sah menurut HAN karena memiliki dasar wewenang, memenuhi asas legalitas, dan sesuai AUPB. Penonaktifan jukir dapat menjadi objek sengketa PT-UN. Namun secara hukum kebijakan pemerintah berada pada posisi kuat. Pungutan liar terjadi bukan karena kesalahan pemerintah, tetapi karena pelanggaran administrasi oleh oknum jukir. Dengan demikian, HAN berfungsi menjaga agar pemerintah tidak sewenang-wenang, sekaligus memastikan masyarakat tidak bertindak di luar aturan yang telah ditetapkan. Dari pembahasan hari ini, kita bisa melihat bahwa sesuatu yang terlihat sederhana seperti parkir ternyata memiliki dimensi hukum yang cukup kompleks. Disinilah HAN berperan, memastikan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum, tidak sewenang-wenang, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kesadaran kita sebagai masyarakat. Hukum yang baik bukan hanya yang tertulis, tetapi yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Semoga pembahasan ini membuka cara pandang kita bahwa hukum itu dekat dengan kehidupan kita. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.